Selama kurun waktu 72 hari kerja, Kapolrestabes Medan berhasil mengungkap 24 kasus narkoba dari berbagai lokasi. Dari pengungkapan yang dilakukan, polisi berhasil mengamankan 34 orang tersangka dengan sejumlah barang bukti, diantaranya narkoba jenis sabu, pil ekstasi dan ganja, mesin judi jackpot, serta ratusan botol minuman keras berbagai merek. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak, Sabtu tanggal 20 Desember tahun 2025 menyampaikan, aksi yang dilakukan yakni grebek sarang narkoba, dengan sasaran barak narkoba, loket-loket narkoba, serta tempat hiburan malam. Pihaknya juga mengamankan oknum masyarakat yang melakukan perlawanan hingga penyerangan terhadap petugas saat penggerebekan. Tidak hanya itu saja, para pelaku juga membakar sepeda motor petugas. Kombes Jen Calvin menambahkan, dari sejumlah lokasi-lokasi sarang narkoba yang digerebek juga sudah dilengkapi dengan kamera pengawas atau drone. Para anggotanya juga dilengkapi dengan handi-talkie sebagai alat komunikasi. Pihaknya juga ada menemukan lokasi sarang narkoba yang dipasangi aliran listrik dengan menggunakan kawat berduri. Narkoba setidaknya ada 15 TKP yang sudah kita lakukan penindakan di wilayah hukum Polrestabes Medan. Loket narkoba yang dimodifikasi berbentuk loket, pintu masuk rumahnya ataupun rukonya itu ada 7 TKP. Untuk tempat hiburan malam itu ada 2 TKP. Saya akan menjelaskan untuk barak-barak narkoba di wilayah yang berhasil kita ungkap. Di wilayah hukum Polsek Sunggal ada 7 lokasi. Yang pertama, barak Desa Serbajadi, Kampung Banjar, Sungai Deli Serdang. Yang kedua, barak Lembah Jalan TB Simatupang, Sunggal. Yang ketiga, barak lingkungan Pria Laut. Di Pria Laut inilah yang dialirkan listrik yang ada kawat berdurinya. Awas dan pengamanan yang sangat-sangat efektif untuk mengkelabui petugas. Bentuknya apa? Adalah pertama, mereka menggunakan handy talkie di setiap batasan-batasan klaster-klaster yang ada. Mulai dari pintu masuk paling luar sampai di tengahnya, sampai di lokasi yang merupakan barak-barak narkoba tersebut. Ironisnya, yang memegang HT itu ada yang dewasa dan ironisnya ada juga yang termasuk golongan anak di bawah umur. Batasan-batasan tersebut ada yang menggunakan pelang-pelang untuk apabila petugas masuk, mereka akan menutup pelang tersebut dan bahkan melawan petugas, dan bahkan menyerang petugas, dan bahkan melempari petugas, dan bahkan menyekap petugas, memaksa tersangka yang sudah berhasil ditangkap untuk dilepaskan, dan merampas barang bukti yang sudah diamankan petugas. Dan yang lebih ironisnya lagi, mereka berani membakar fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas negara yang dimiliki oleh. Kita lihat sendiri Bapak Kapolres sudah mengupas selama 70 hari beliau berdinas di Polrestabes. Rekan-rekan, kami dari mulai berdinas sampai intinya berperang terus melawan narkoba. Ya. Tadi ibunya nanya sampai loket maupun GSN yang sudah kita lakukan. Hampir tiap hari kita berupaya mencari, mungkin yang ada di layar kaca ataupun teman-teman lihat itu adalah yang berhasilnya. Tapi terus terang nih kerja keras tim narkoba semua, banyak juga yang gagal. Ya. Ada juga yang bocor dan segala macam. Itu teknis yang ada. Tadi ke pertanyaan perihal loket atau loket yang dijadikan jual beli. Dalam hal ini contohnya ada 7 di Jermal sampai di Jalan Bunga Pariama. Kami pastikan Ibu, saat penggeledahan ataupun upaya paksa yang kita gunakan, terjadi dinamika yang ada. Ini salah satu contoh adalah perlawanan tadi. Ya. Namun terhadap pemilik loket, kita pastikan kita akan sentuh. Ya.
Karena barang siapa memiliki, menyimpan dan menjual maupun menyediakan, kita bisa jerat Undang-Undang Narkotika di pasal 112 ayat 1 ataupun 111 ayat 1. Ancaman pidana kurang lebih 4 sampai 12 tahun penjara. Jadi sebagai deterrent effect ataupun efek jerah, Bapak Kapolres betul-betul berkomitmen bersama tim gabungan yang dibentuk. Kita tiap hari terus melawan, ya. Walaupun banyak sekali laporan masuk sama kami, dan kami pastikan kami tidak akan berhenti sampai di sini. Dan Pak Kapolres berkomitmen juga untuk terus melawan loket-loket maupun barak-barak yang terus kucing-kucingan, ya. Tetapi juga sampaikan juga kepada teman-teman media, ini hasil kerja keras dan bentukan Bapak Kapolres. Dalam kurun waktu kurang dari 5 jam, ya, 4 tersangka tadi yang sering membuat onar ataupun melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian, bersama tim gabungan kita berhasil ungkap. Dari Medan, Rudi melaporkan.